فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan memberikan kepada kita semua dari umur yang panjang, dari kesempatan yang berberkah, dan dari hari-hari kehidupan yang dengannya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menutup kehidupan kita dengan hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjelang masuknya bulan Ramadan ini, kita duduk di majelis ini untuk sama-sama mempelajari dan saling ingat mengingatkan akan bekal-bekal penting di dalam memasuki bulan yang agung ini sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau apabila Ramadan akan datang, beliau ingatkan akan keutamaan dan fadilahnya. Seperti misalnya di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila Ramadan itu datang, maka pintu-pintu sorga akan dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para syaitan akan dibelenggu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan bagaimana besarnya nikmat datangnya Ramadan itu. Karena itulah dari kesempatan yang mulia di malam hari ini kita berada di masjid yang mulia ini dalam membahas sebuah tema yang penting untuk menyambut Ramadan. Dan tidak lupa saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini, terkhusus Pemda Kabupaten Goa dan Takmir Masjid Agung Syekh Yusuf Kabupaten Goa dan seluruh kawan-kawan panitia di dalam acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala untuk semuanya dan menjadikan
amalan mereka di dalam kegiatan yang baik ini masuk di dalam keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, yang berbuah dengan amalan salih, dan memberikan kelapangan untuk kita dalam rezeki dan umur. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita berkumpul di masjid yang mulia ini dalam sebuah kegiatan, dalam sebuah ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari di surganya yang penuh dengan keutamaan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya muliakan, datangnya Ramadan ini diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disertai dengan penjelasan keutamaan-keutamaan. Di antaranya beliau juga bersabda sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasai dan selainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa taghallaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi asyayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr faman khurifa khairaha faqad hurim." Kata beliau, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Disebut sebagai bulan yang penuh dengan berkah. Al-barakah itu dalam bahasa Arab artinya kathratul khair, banyaknya kebaikan, terus bertambah dan berkembang keberkahan. Karena di dalam bulan ini terdapat berbagai keberkahan untuk umat Islam dalam perkara dunia maupun akhirat mereka. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah wajibkan atas kalian berpuasa di bulan ini. Di bulan ini pintu-pintu sorga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para syaitan dibelenggu. Di bulan Ramadan ini ada sebuah malam, dia lebih baik daripada 1000 bulan, yaitulah malam Lailatul Qadar. Siapa yang diharamkan kebaikan di malam itu, maka artinya dia diharamkan dari segala kebaikan. Iya. Maka kesempatan datangnya bulan Ramadan ini harusnya kita sambut dengan kesyukuran. Dekatnya saat-saat perjumpaan dengan Ramadan terhadap seorang mukmin dan mukminah yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada ketaatan, maka api kerinduannya terhadap bulan itu semakin berkobar dan bertambah. Terlihat langkahnya berjalan di dalam menyambut. Ada persiapan-persiapan di dalam hal tersebut. Apalagi ini adalah sebuah peluang dan kesempatan di dalam umur. Orang yang mendapati bulan Ramadan itu adalah peluang dan kesempatan. Di antara umat Islam ada yang tidak sempat masuk ke bulan Ramadan, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka ada yang masuk ke bulan Ramadan tapi tidak punya kemampuan beraktivitas di dalamnya karena udzur, sakit dan selainnya. Maka itu siapa yang diberi kesempatan oleh Allah memasukinya, maka itu nikmat yang sangat besar. Perhatikan sebuah kisah yang sangat menakjubkan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya dari sahabat Talha bin Ubaidillah
radhiyallahu taala anhu. Talha bin Ubaidillah mengisahkan bahwa pernah kota Madinah didatangi oleh dua orang. Lalu dua orang ini masuk ke dalam Islam. Keislaman mereka bersamaan. Karena keduanya berasal dari luar kota Madinah. Talha bin Ubaidillah pun menampung dua orang ini di rumahnya. Tinggal di rumah beliau. Salah seorang dari keduanya sangat bersungguh-sungguh dalam ibadah. Yang lainnya biasa-biasa saja. Yang bersungguh-sungguh dalam ibadah ini sampai suatu hari dia pergi berangkat jihad fi sabilillah dan mati syahid. Mati syahid. Kawannya yang satu yang ibadahnya biasa-biasa saja masih hidup setelahnya 1 tahun. Setelah 1 tahun dia juga wafat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin kejadian ini sangat membekas di hati Talha bin Ubaidillah. Luar biasa ya, 2 orang masuk Islam, tinggal di rumahnya. Ya, apalagi persaudaraan di tengah para sahabat itu luar biasa. Maka suatu hari Talha bin Ubaidillah bermimpi melihat 2 orang ini dalam mimpinya. Talha bin Ubaidillah bersama 2 orang ini di depan pintu sorga. Maka keluarlah seseorang dari sorga. Lalu dia mengajak orang yang terakhir meninggal untuk masuk ke dalam sorga duluan. Orang yang terakhir meninggal yang mana? Yang giat ibadah atau yang biasa-biasa ibadahnya? Yang biasa-biasa ibadahnya. Bukan yang mati syahid. Tapi subhanallah dia duluan masuk sorga. Setelah itu keluar lagi orang lain lalu mengajak orang yang mati syahid masuk sorga. Dan keduanya berkata kepada Talha bin Ubaidillah, kamu pulanglah dahulu. Belum saatnya kamu masuk ke sini. Ya. Karena Talha bin Ubaidillah masih apa? Masih hidup kan? Ya, dan ini kabar gembira bahwa beliau juga akan masuk ke dalam sorga. Dan memang Nabi SAW telah menjelaskan bahwa Talha bin Ubaidillah salah satu dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk sorga. Maka di pagi harinya Talha bin Ubaidillah menceritakan kisah ini, mimpinya kepada para sahabat. Dan mereka heran, kok bisa yang terakhir meninggal ini duluan masuk sorga. Terus kisah ini beredar di tengah para sahabat, akhirnya sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah sampai kepada Nabi dan Nabi tidak mengingkari, artinya mimpi yang dilihat oleh Talha bin Ubaidillah itu bukan mimpi sembarangan. Mimpi yang sudah dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, min ayyi dzalika ta'jabun? Yang mana yang kalian herankan? Kata para sahabat, ya Rasulullah, orang ini mati syahid, lebih giat beribadah. Kok kawannya yang ibadahnya biasa-biasa saja, matinya juga mati biasa bukan mati syahid, kok dia yang duluan masuk surga? Kata Nabi SAW, bukankah dia telah hidup setelahnya 1 tahun? Kata para sahabat, benar ya Rasulullah. Wa adraka Ramadan, dan bukankah selama setahun ini dia mendapati bulan Ramadan? Kata para sahabat, benar ya Rasulullah. Dan bukankah dalam setahun ini dia sudah sujud sekian dan sekian ribu sujud? Kita hitung aja dalam sehari semalam berapa rakaat? 17 rakaat. Setiap rakaat 2 kali ruku, 2 kali sujud. Berarti 17 kali berapa? 234. Dikali 365 hari. Ya, itu lebih 6.000 ya.
Maka para sahabat berkata, benar ya Rasulullah. Maka Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, fama bainahuma ab'ada bainas samai wal ard. Antara keduanya, kata Nabi, demi yang jiwaku berada di tangannya, sungguh antara keduanya itu jauhnya seperti langit dan bumi. Jauhnya seperti apa? Langit dan bumi. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada seorang muslim dan muslimah, diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah peluang. Itu adalah anugerah. Wajib untuk kita syukuri. Apalagi dia bisa masuk ke dalam bulan Ramadan. Maka di sini ada 7 bekal yang ingin saya sampaikan di pertemuan ringkas di malam hari ini. Mudah-mudahan 7 bekal ini bisa menjadi pedoman untuk kita semua di dalam mendulang pahala di bulan Ramadan sebesar-besarnya. Dan saya berharap 7 bekal ini itu bisa membuat Ramadan kita lebih bermakna, lebih berberkah. Iya. Dan bekal-bekal seorang hamba memasuki bulan Ramadan, ilmu, pengetahuan tentang hal itu sangatlah penting. Jangan sampai kita luput berbagai keutamaan dan pahala. Kita lewati pahala ini setiap hari di depan kita, berlalu bersama kita dalam kehidupan kita, tapi karena kita tidak tahu ilmunya, akhirnya luput dari kita berbagai macam kebaikan dan keutamaan. Iya. Para sahabat itu kalau luput kebaikan, subhanallah. Iya. Luar biasa penyesalan mereka. Pernah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disampaikan kepada beliau bahwa Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi bahwa Nabi bersabda, "Man tabi'a janazatan falahu qirat." Siapa yang mengikuti jenazah sampai ke kuburan, maka dia dapat pahala 1 qirat. 1 qirat itu 1 gunung besar, paling kecilnya seperti gunung Uhud. Iya. Maka begitu mendengarkan hadits ini, Abu Hurairah katanya bercerita seperti itu, Ibnu Umar kirim orang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha mempertanyakan apa benar hadits yang disebutkan oleh Abu Hurairah. Maka Aisyah juga berkata, iya, itu benar. Saya juga mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap seperti itu. Maka kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, laqad farratna fi qararita katsira. Kata beliau, sungguh kita selama ini sudah menelantarkan banyak qirat. Karena tidak tahu haditsnya. Akhirnya beliau anggap sudah apa? Menelantarkan banyak qirat. Ya beda dengan kita ya, kita tahu pun, tapi subhanallah kita memang gemar menelantarkan. Iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memaafkan kita. Maka ilmu itu penting. Ketika seorang sampai kepadanya ilmu, maka dia bisa melihat lahan-lahan ibadah, pintu-pintu ketaatan. Mungkin dia diam-diam saja, mungkin dia hanya bertafakkur, dia masuk di dalam berbagai bentuk ibadah, orang-orang tidak mengetahuinya. Orang-orang tidak mengetahuinya. Itu diantara keindahan ilmu agama. Dan saya pada malam hari ini akan menjelaskan sebagian perkara yang terkait dengan hal itu sebagai bekal kita menyambut Ramadan. Bekal yang pertama untuk memasuki bulan Ramadan adalah kita bergembira dengan datangnya Ramadan dan bergembira dengan segala ketaatan yang ada di dalam bulan Ramadan tersebut. Ini bekal yang pertama. Bergembira. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an.
di surah Yunus. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada mereka, dengan keutamaan Allah dan dengan rahmatnya, hendaknya dengan hal tersebut mereka bergembira. Kegembiraan mereka dengan keutamaan dan rahmat Allah itu lebih baik dari segala dunia yang mereka kumpulkan. Lebih baik daripada segala dunia yang mereka kumpulkan. Fadlullahi wa rahmatih, keutamaan Allah dan rahmatnya. Ada yang menafsirkan keutamaan adalah Islam, rahmat adalah Al-Quran. Ada yang mengartikan keutamaan adalah Al-Quran, rahmat adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengartikan bahwa keutamaan adalah Al-Quran, rahmat adalah orang-orang yang merupakan ahli Quran. Dan ada penafsiran-penafsiran yang lainnya. Dan semua dari kita tidak meragukan bahwa puasa Ramadan, bulan Ramadan ini terdapat di dalamnya kewajiban puasa, dan itu adalah rukun Islam yang kelima. Terdapat di dalamnya keutamaan Al-Quran, yaitu bentuk keibadan kepada Al-Quranul Karim, dan terdapat di dalamnya simbol-simbol Islam. Iya. Maka siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Walis-shaimi farhatan." Orang yang berpuasa itu punya dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan ketika dia berbuka dan kegembiraan ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah. Ini bagi siapa yang berpuasa. Diberi dua kegembiraan. Pertama ketika dia berbuka. Berbagai kegembiraan diberikan di situ. Ya. Yang pertama, pada saat berbuka itu tempat doa mustajabah. Pada saat berbuka itu, di situ Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Ya. Inna lillahi utaqa inda kulli fitr. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka pada setiap buka puasa. Pada setiap buka puasa. Maka berbagai keutamaan dan kebahagiaan, selain daripada seorang yang berpuasa tadinya menahan lapar dahaga, kemudian dia masuk bergembira di dalam apa? Berbuka. Karena berbuka itu sendiri itu adalah ketaatan. Jadi kalau ada yang berkata saya puasa saja, buka saya undur jam 8, saya dapat pahala. Ingin cari pahala. Jawabannya dia tidak dapat pahala di situ. Kalau ingin dapat pahala, berbuka segera. Berbuka segera. Karena menyegerakan berbuka puasa begitu masuk waktu, itu adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah keutamaan yang besar. Itulah keutamaan yang besar. Iya. Jadi ini yang pertama, bergembira dengan keutamaan dan rahmat Allah. Bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Tidakkah kita bergembira dengan sebuah bulan? Dia adalah bulan pengampunan. Bulan yang pintu-pintu rahmat, pintu sorga dibuka. Bulan yang pintu-pintu neraka ditutup. Bulan yang mana seorang hamba itu suasana ketaatannya bisa lebih besar, lebih bersemangat. Bulan yang dimudahkan di dalamnya berbagai kebaikan dan keberkahan. Iya. Maka ini dari hal yang hendaknya kita patut bergembira dengannya.
Kalau seorang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka itu akan menyebabkan dia mudah di dalam menyambut bulan Ramadan. Akan lebih membawa berkah untuknya. Beda ya antara orang yang masuk Ramadan dalam keadaan dia bergembira. Dia penuh dengan kesiapan. Dia sudah tahu Ramadan mau datang. Wah, dia sudah gembira sekali. Nih, sekarang kita tanggal 18. Jadi Ramadan sekitar 11 atau 12 hari lagi. Iya. Tanggal 18 Sya'ban. Jadi Ramadan sekitar 11 atau 12 hari lagi. Ya. Orang yang tahu seperti ini, kalau dia punya kegembiraan, maka dia bercerita kepada kawan-kawannya akan hal tersebut. Keluarganya yang kadang lupa dia ingatkan. Tetangganya dia ingatkan. Itu bentuk kegembiraan. Dia bersiap untuk menyambutnya. Begitu masuk Ramadan, dia sudah punya kesiapan. Di hari pertama matahari terbenam, Ramadan masuk, dia sambut dengan kegembiraan, melakukan sholat malam, sholat tarawih. Di hari pertama berpuasa, dia sambut dengan kegembiraan. Dia berpuasa dengan sukacita. Ini beda dengan orang yang masuk Ramadan. Dia tahu Ramadan kapan masuk. Ketika melihat orang rame-rame ke masjid. Oh, ini Ramadan kah besok ini? Orang rame ke masjid tarawih. Ya. Dan beda orang yang masuk Ramadan. Dia bentuknya masuk Ramadan. Pagi harinya, wah ini saya harus puasa ini. Masalahnya semua keluarga dan tetangga puasa. Masa saya tidak puasa? Ya. Seorang muslim menyambut Ramadan 1 bulan penuh dengan kegembiraan. Dan ini beda derajatnya dengan orang yang masuk Ramadan. Wah, ini apa boleh buat? Ya, 1 bulan saya harus lalui. Ya. Ini ujian dan tantangan. Betul, ujian dan tantangan. Ya. Tapi derajat itu membedakan. Kegembiraan itu memberi derajat yang tinggi. Karena itu kata para ulama, orang yang beribadah, anggaplah misalnya orang yang sholat malam dengan penuh sukacita, dia menyambutnya bergembira. Dengan orang yang bangun sholat malam, dia juga sholat sama, tapi dia lawan kantuknya, dia berat bangun, tapi dia lawan yang berat itu. Yang mana yang lebih besar pahalanya? Kata ulama yang pertama. Karena dia menyambutnya dengan apa? Dengan penuh keridhaan dan cinta. Iya. Dan ini membedakan derajat. Membedakan derajat. Karena itu semenjak sekarang, bagi siapa yang ingin memasuki Ramadan dengan baik dan ingin Ramadannya lebih bermakna, hendaknya dia bergembira dengan bulan Ramadan. Bergembira dengan amalan-amalan yang berada di bulan Ramadan tersebut dan bersiap untuk hal tersebut. Ini bekal yang pertama. Bekal yang kedua adalah seorang hamba memperhatikan amalan-amalan hatinya. Memperhatikan amalan-amalan hatinya. Ini fikih. Bab pengetahuan dalam ilmu agama sangat mulia dan sangat penting. Sampai kata sebagian ulama, andai kata ada seorang ahli fikih, pekerjaannya hanya duduk menjelaskan kepada manusia tentang niat-niat dan maksud-maksud mereka, maka itu adalah hal yang sangat saya cintai. Ya. Karena banyak manusia dilalaikan dari hal ini. Dilalaikan dari hal ini. Sehingga harusnya ibadah itu sudah menggunung, pahalanya berlipat-lipat, dia hanya mendapatkan pahala kecil. Kenapa? Tidak memiliki dari amalan hati yang mendukungnya. Tidak memiliki dari amalan hati yang mendukungnya. Iman itu, kata para ulama, al-qawlu bil lisani wal-i'tiqadu bil janani wal-amalu bil jawarihi wal arkan. Iman itu ucapan dengan lisan,
keyakinan di dalam hati, amalan dengan anggota tubuh. Itu yang disebut iman di dalam Islam, dan yang disepakati oleh para ulama dari masa ke masa. Jadi ucapan lisan bagian dari iman, amalan hati, kegiatan hati, ucapan hati bagian dari iman, amalan anggota tubuh adalah bagian dari iman. Semuanya dihitung dari iman dan dari hakikat iman. Hanya saja dasar pokok pada iman itu adalah amalan hatinya. Itu dasar pokoknya. Sebagaimana yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan selainnya. Itu merupakan dasar pokok. Hati inilah yang merupakan sebab keselamatan seorang hamba pada hari kiamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu hari ketika harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali siapa yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Hati ini salah satu dari hal yang dinilai pada kita. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian dan tidak melihat kepada jasad-jasad kalian. Ya. Jadi tidak usah terlalu banyak model dan penampilan. Karena bukan itu yang dilihat, rupa dan jasad. Yang dilihat oleh Allah adalah apa? Hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Itu yang dilihat. Maka kondisi hati ini harus diperbaiki. Disinilah yang menentukan perjenjangan di dalam pahala dan keutamaan. Ini menentukan perjenjangan di dalam pahala dan apa? Keutamaan. Ya, saya beri contoh-contoh mendekatkan pemahaman supaya kita paham bahwa ini kaidah besar. Ini ilmu yang sangat bermanfaat. Ilmu yang sangat bermanfaat. Bekal yang sangat penting di dalam memasuki bulan Ramadan dan dalam segala makna kehidupan. Saya ingin bertanya, apakah ada dari umat ini yang bisa menyaingi keutamaannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tidak ada. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La tasubbu ashabi, law anna li ahadikum mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu fi sabilillah, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Jangan kalian mencela para sahabatku. Andai kata salah seorang di antara kalian memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu dia infakkan di jalan Allah, maka keutamaannya tidak akan mencapai satu mud para sahabat. Tahu satu mud ya? Satu mud itu 2 telapak tangan ukuran biasa. Tangan biasa, bukan terlalu kecil, bukan pula terlalu besar, tapi biasa saja. Itu satu mud. Kata Nabi tidak akan mencapai ukuran satu mudnya sahabat. Bahkan tidak mencapai 1/2 ya. Iya. Jadi seorang beramal dengan amalan besar seperti itu, tapi dia tidak bisa capai satu mudnya sahabat. Apa yang membedakannya? Sahabat sholat, yang lainnya juga sholat. Mereka puasa, yang lainnya juga puasa. Amal ketaatan, semuanya berbuat amal ketaatan. Sampai hari ini alhamdulillah berjalan. Iya. Di antara sahabat kita lihat, adakah yang mengalahkan kedudukan Abu Bakar As-Siddiq? Tidak ada yang mengalahkannya. Abu Bakar sahabat yang paling utama di tengah umat ini setelah nabinya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia yang paling utama di antara seluruh sahabat Nabi. Tidak ada yang lebih utama dari Abu Bakar As-Siddiq. Kata sebagian as-salaf, "Ma sabaqakum Abu Bakrin bi kathrati salatin wala siyamin wala sadaqah, walakin bi syai'in waqara fi qalbihi." Sesungguhnya Abu Bakar itu tidak mengalahkan kalian dengan banyaknya dia salat, tidak mengalahkan kalian dengan banyaknya dia puasa, tidak pula dengan banyaknya dia bersedekah,
Tapi Abu Bakar mengalahkan kalian dengan sesuatu yang bercokol di dalam hatinya. Iya. Sesuatu yang bercokol di dalam hatinya. Makanya tampak keagungan kedudukan Abu Bakar di dalam berbagai keadaan. Orang yang paling pertama membenarkan Nabi dan menerimanya sebagai seorang Nabi. Ketika manusia mendustakannya, Abu Bakar yang selalu mempercayainya. Iya. Ketika Nabi SAW kesulitan bahkan menghadapi sahabatnya sendiri, Abu Bakar yang paling pertama mendukungnya. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sesuatu yang bercokol di mana? Di dalam hatinya. Padahal kalau dilihat di sebagian amalan, misalnya membaca Al-Quran, ada sahabat-sahabat diarahkan oleh Nabi, kalau ingin baca Al-Quran, baca dari 4 orang. Tidak disebut Abu Bakar diantaranya. Jelas ya? Dalam kepemimpinan jihad, Khalid bin Walid itu lebih hebat daripada sahabat yang lain. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tidak ada yang mengalahkannya dari sahabat. Dengan apa? Sesuatu yang bercokol di dalam hatinya. Jadi kalau diibaratkan kehidupannya para sahabat ini dengan orang yang datang setelahnya, itu seperti yang dikatakan oleh seorang penyair. Man li bimithli sayri kal mudallali tamshi ruwaidan wa taji fil awwali. Siapakah yang bisa menunjukkan kepadaku gaya berjalanmu yang penuh dengan petunjuk itu? Engkau berjalannya pelan-pelan, tapi finishnya paling awal. Jadi ibaratnya kita ini umat Islam, kalau berlomba kita semua lepas dari garis start yang sama, startnya sama. Begitu start sahabat jalannya pelan-pelan, tapi begitu sampai finish mereka sudah ada jauh di depan. Itu jalan hidupnya para sahabat. Iya. Yang dilihat itu bukan kuantitas banyaknya amalan, tapi yang dilihat adalah kualitas dari amalan tersebut. Iya. Dan disinilah amalan hati mempengaruhi, membedakan. Kata sebagian as-salaf, ada 2 orang sholat berjamaah. Ada 2 orang ya menjadi makmum dalam sholat berjamaah. 2 orang ini namanya imamnya sama. Satunya ketika mereka berdua sholat, gerakannya semua sama. Kan ikut imam kan? Sampai salam. Tapi kata para salaf, yang pertama sholatnya di bumi, yang satunya lagi sholatnya di langit. Gerakannya sama. Apanya yang membedakan? Ini pasti sesuatu yang berada di mana? Di dalam hati, dari rasa khusyuk, keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kesungguhannya dalam ibadah, bagaimana dia memahami bahwa solat yang dia lakukan itu anugerah yang besar. Bagaimana ketika dia solat, dia anggap dirinya kurang di dalam solatnya sehingga dia ingin menyempurnakannya. Bagaimana dia merasa selalu diawasi oleh Allah. Itu kan makna-makna membedakan jenjang seseorang. Orang solat dia lalai, urusannya dia hitung, bisnisnya itu tadi saya lupa di barang daganganku tadi kayaknya diambil 10. Kayaknya tadi bayarnya cuma 40.000. Harusnya bayarnya 50.000. Ya. Begitu masuk di sholatnya, oh iya ya kayaknya saya salah. Dia hitung lagi pakai tangannya. Ya. Maka ini membedakan jenjang dan derajat. Jelas ya? Terkait dengan amalan hati ini. Baik. Karena itulah seorang hamba harus melihat dari amalan-amalan hatinya ketika masuk di bulan Ramadan itu. Rasulullah mengisyaratkannya di pembahasan-pembahasan puasa. Di antaranya, dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, ada 3 konteks. Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana." Dalam riwayat lain, "Man qama Ramadhana." Dalam riwayat yang ketiga, "Man qama Lailatul Qadri." Kelanjutannya, "Imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, maka diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Riwayat yang kedua, siapa yang melakukan sholat malam di bulan Ramadan dalam keadaan dengan keimanan dan mengharap pahala, akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Riwayat yang ketiga, siapa yang bangun sholat malam di malam Lailatul Qadar karena keimanan mengharap pahala,
maka akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Iya. Ini hadits terdapat penjelasan wajibnya seorang itu berpuasa, sholat, menghidupkan Lailatul Qadar dengan keimanan, dengan tauhid, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ini adalah pokok baiknya amalan. Pokok baiknya amalan. Kalau tauhidnya rusak, akan rusak semua amalannya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu amalannya kami jadikan debu yang berterbangan. Iya. Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau ya Nabi Muhammad dan kepada orang-orang sebelum engkau, andai kata engkau berbuat kesyirikan, akan hancur seluruh amalanmu dan engkau sungguh akan menjadi orang yang merugi. Ya. Jadi semuanya itu harus dibenarkan dengan tauhid. Makanya sebelum masuk Ramadan, perbaiki dari tauhid, kemudian ibadah kepada Allah. Jangan sampai dia masuk Ramadan, ya, sebelum Ramadannya dia pergi ke kuburan, minta hajatnya dulu ke penghuni kubur. Setelah itu bernadar tambahan, ya, dia bernadar lagi. Ya, insya Allah kalau saya selesai Ramadan ini saya datang lagi ke sini. Ya. Ini artinya dia batalkan keislamannya. Begitu masuk Ramadan, ya, dia beramal, keluar Ramadan dia batalkan lagi. Sebab syirik akbar itu menghancurkan semua pahala, semua keutamaan, semua amalan. Jangankan kita, para nabi dan para rasul, Allah menegaskan walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Andai kata mereka berbuat kesyirikan, maka akan hancur segala amalan yang mereka lakukan. Maka ini dasar diterimanya amalan. Tauhid ini. Kalau dia ingin bergembira berjumpa dengan Allah pada hari kiamat, itu diterangkan syaratnya di dalam Al-Quran. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di akhir surah Al-Kahfi. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, perjumpaan dengan Allah itu ditafsirkan dengan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, dia berharap menghadap kepada Allah dalam keadaan diridhai, tidak ada ketakutan. Penafsiran yang kedua, berjumpa dengan Allah maksudnya dia melihat Allah di sorga. Sebab melihat Allah di sorga itu adalah kenikmatan yang paling besar untuk penduduk sorga. Jadi siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, diterangkan syaratnya, falyamal amalan salihah. Hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih. Dan jangan sekali-sekali dia mempersekutukan siapapun dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini syarat tetap di dalam apa? Dalam ibadah. Yang kedua, Nabi ingatkan tentang ikhlas. Imanan wahtisaban, mengharap pahala. Ini keikhlasan luar biasa ya. Ini amalan hati. Membedakan derajat dan kedudukan. Membedakan derajat dan kedudukan. Kalau tauhid tadi itu kadang membedakan antara surga dan neraka gara-gara tauhid ini. Ikhlas ini membedakan derajat dan kedudukan. Iya. Dan siapa yang memasuki pembahasan ikhlas, baru dia akan sadar nanti. Rupanya para sahabat ini di pintu ikhlas tidak ada yang bisa menyaingi mereka. Di pembahasan ikhlas. Luar biasa. Keikhlasan ini, inilah yang menyelamatkan seorang hamba. Inilah yang menyelamatkan seorang hamba. Jadi kalau ada yang bertanya, ini kenapa saya di masa sekarang ini gampang sekali terkena fitnah, ya jatuh di dalam dosa dan maksiat. Maka tanyakan kepada dirinya. Mungkin keikhlasannya masih kurang. Sebab kalau keikhlasannya bagus,
Allah telah berfirman tentang Nabi Yusuf, "Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya, innahu min ibadina al-mukhlasin." Demikianlah kami palingkan dari Nabi Yusuf kejelekan dan kekejian. Ya, luar biasa ya, Nabi Yusuf itu diuji dengan ujian ya, luar biasa. Pertama diajak berzina. Dia diajak, bukan dia mencari, oleh perempuan yang sangat cantik. Ya. Kemudian perempuan ini membiarkan dirinya dengan Nabi Yusuf saja dalam ruangan yang tertutup. Nabi Yusuf alaihi salam di situ bukan penduduk negeri. Kalau dia orang kampung situ mungkin malu, nanti kalau saya buat seperti ini apa kata keluarga dan sebagainya. Ya. Tidak ada keluarga, tidak ada sanak famili. Jadi seruan untuk berbuat dosa dan maksiat itu keras sekali, kuat sekali. Tapi Allah palingkan kejelekan dan kenistaan dari Nabi Yusuf. Apa sebabnya? Satu aja sebabnya disebutkan dalam ayat. Sungguhnya Nabi Yusuf ini dari hamba-hamba kami yang ikhlas, keikhlasannya. Syaitan itu bersumpah akan menyesatkan, iblis bersumpah akan menyesatkan seluruh manusia. Tapi akhirnya dia menyerah untuk satu golongan. Makanya dia perkecualikan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau ya Allah yang ikhlas. Yang ikhlas. Maka keikhlasan ini ketika memasuki Ramadan, inilah yang membuat Ramadan sangat bermakna sekali. Membuat Ramadan itu sangat bermakna. Itu yang menentukan jenjang dan kedudukan. Kata sebagian ulama salaf, rubba amalin sagirin tukabbiruhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Kadang ada sebuah amalan yang kecil menjadi sangat besar karena niatnya. Dan kadang ada amalan yang sangat besar tapi menjadi kecil karena apa? Karena niatnya juga. Saya beri contoh ya di dalam hadis supaya kita paham. Iya. Ada seorang lelaki, dalam sebuah riwayat seorang perempuan pezina. Ada dua hadis ya, dua kisah. Dia turun ke sumur untuk minum. Begitu naik, dia ketemukan anjing hampir mati kehausan mengelilingi sumur. Maka dia balik lagi turun ke sumur, mengambil air kemudian memberi minum anjing ini. Maka untuk perempuan pezina dikatakan faghufira laha bihi. Dia diampuni karena hal itu. Untuk laki-laki tadi disebutkan dia masuk surga karena hal itu. Nggak ada disebut perempuan ini ahli ibadah, banyak berpuasa, rajin sholat dan sebagainya. Bahkan sifatnya seorang pezina. Bagiun min bagaya Bani Israel. Itu bahasa haditsnya. Pezina. Iya. Jelas ya? Disebut dengan dosa. Tapi Allah ampuni. Amalannya saya mau tanya, amalannya kecil atau besar ini? Amalannya kecil. Kenapa bisa menjadi besar? Berbuah pengampunan, berbuah masuk surga. Kata para ulama keikhlasan di situ. Sana nggak ada orang. Ketika kejadian itu, anjing ini bukan makhluk yang berduit. Kalau dilakukan perbuatan baik dia bisa bayar. Jelas ya? Ya begitu dia beri minum. Ini tampak sisi apa? Keikhlasan. Makanya perbuatan baiknya kepada makhluk ini itu berbuah pahala yang berlipat-lipat. Ini pengaruh apa? Keikhlasan. Coba dibayangkan, ini amalan kecil. Bagaimana pula kalau dia buat amalan yang besar? Seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dia keluarkan zakatnya, dia berinfak, dia haji, umrah. Tiap yang repot sekarang ini. Ya. Seorang kalau dia pergi ibadah, ya, semuanya orang tahu bahwa dia pergi ibadah. Kalau dia pergi umrah, ya, ada 10 statusnya. Ya. Jadi satu dunia tahu akan hal tersebut. Ini kadang sebagian hal tidak bisa kita katakan, oh ini tidak ikhlas misalnya dan seterusnya. Tidak. Tapi paling tidak di masa hal-hal yang seperti itu, ini pintu-pintu yang menyebabkan keikhlasan itu bisa apa? Terkikis, bahkan bisa hilang. Iya.
Karena itu diperhatikan masuk ke bulan Ramadan ini. Dia perhatikan baik-baik hatinya, dia pelihara dari keikhlasannya. Ini kita baru berbicara 2 pintu dari amalan hati, tauhid, keimanan, dan ikhlas. Kita belum berbicara pintu-pintu yang lainnya di pembahasan amalan hati. Amalan hati itu kata para ulama itu ada yang mengatakan lebih dari 100 amalan hati, ada yang mengatakan lebih dari 500, ada yang mengatakan sekitar 1000 amalan hati itu. Sekitar 1000. Iya. Dari amalan hati tersebut. Dan perhatikan ya, surah Al-Fatihah itu surah yang paling agung dalam Al-Quran. Surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Dan seluruh kandungan surah Al-Fatihah itu kembali kepada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Di jenjang antara Iyyaka na'budu dan Iyyaka nasta'in, kepadamu lah ya Allah kami beribadah dan kepadamu lah kami mohon pertolongan. Ini masuk di dalamnya berbagai macam amalan hati. Dari keikhlasan, as-sidq, ada namanya as-sidq, kejujuran. As-sidq ini bahasa Indonesia agak rumit ya membahasakan as-sidq. As-sidq ini kalau dia di lisan itu namanya jujur. Kalau dia di hati namanya ketulusan. Kalau dia di badan namanya kesungguhan. Semuanya dalam bahasa Arab disebut sidq. Iya. Dan itu sifatnya Abu Bakar As-Siddiq. Sifatnya para sahabat secara umum. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Di antara kaum mukminin ada sekelompok lelaki, maksudnya para sahabat. Mereka sidq kepada Allah dalam janji yang mereka ambil. Iya. Ini dari amalan hati hebat as-sidq ini. Dari Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terdapat tawakal. Bergantungnya hati hanya kepada Allah. Merasa tenang bersama Rabb-Nya. Iya. Dia punya uns ketenangan bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beda ya dengan banyak dari kita. Dia nanti tenang kapan? Kalau di warung kopi sama teman-temannya. Ya. Dia tenang kapan? Kalau dia lagi tukar status atau kasih komentar di media sosial. Ya. Ini al-uns billah namanya. Dan itu jenjang-jenjang penghambaan, jenjang-jenjang amalan hati itu dibahas oleh para ulama mendetail. Buku-buku ditulis. Tapi banyak orang yang tidak paham tentang hal tersebut. Biasanya masuk Ramadan baca tentang fikih puasa dan seterusnya, tidak menyinggung hal-hal ini. Iya. Nah, menyinggung masalah-masalah besar seperti ini. Padahal di sini subhanallah bisa menyebabkan seseorang itu berjenjang dan bertingkat dari pahala dan kebaikannya. Ya, yang jelas waktu membatasi kita ya untuk menjelaskan semuanya. Saya di sini ingin memberikan isyarat akan bekal penting. Perhatian akan amalan-amalan hati. Sebab dia adalah salah satu simbol yang dengannya pahala itu dilipat gandakan. Ya, karena kita sudah berbicara tentang pahala dilipat gandakan, di sini saya ingin memberikan satu kaidah. Kapan amalan itu dilipat gandakan? Iya, dengarkan baik-baik. Amalan itu dilipat gandakan kembali kepada salah satu dari 5 sebab. Amalan dilipat gandakan kembali kepada salah satu dari apa? 5 sebab. Sebab yang pertama kembali kepada pelaku amalan itu sendiri. Ini urgensi amalan hati di sini. Ini yang membuat pelakunya berjenjang. 1. Yang kedua, pahala itu dilipat gandakan kadang kembali kepada amalan itu sendiri. Kembali kepada amalan itu sendiri. Kapan sebuah amalan itu manfaat dan kebaikannya lebih luas dan merata? Terkait dengan masalah menyelamatkan nyawa manusia, menyelamatkan manusia dari kelaparan, menyelamatkan manusia dari bencana, atau yang semisal dengannya, maka itu pahalanya akan lebih besar. Keutamanya lebih besar. Yang ketiga, kadang kembali kepada pengaruhnya. Pengaruh dari amalan itu. Iya. Setiap kali amalan ini berpengaruh,
berdampak baik positif untuk manusia, untuk umat, maka dia akan apa? Lebih besar pahalanya. Karena itu seorang kepala negara yang adil, itu dia punya pahala keutamaan lebih daripada yang lainnya. Itu pengaruh dari amalan dia sebagai pemimpin yang adil. Iya. Sebagai pemimpin yang adil. Dia sholat saja, pemimpin yang adil itu sholatnya bisa berlipat ganda daripada yang lainnya. Dia bisa berlipat ganda daripada yang lainnya. Kemudian yang keempat yang menyebabkan pahala itu dilipat gandakan, sebab yang keempat kadang kembali kepada tempatnya. Misalnya masjid ini, ya. Kalau dia sholat di luar masjid itu beda pahalanya. Apalagi sholat berjamaah, jelas ya? Karena Nabi SAW bersabda, ahabbul biqa'i ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Itu yang paling dicintai oleh Allah. Nah, masjid itu sendiri berjenjang. Masjid yang berada di tanah haram, Masjidil Haram. Cuman kalau saya bilang Masjidil Haram itu, kadang orang konotasinya kemana? Ke masjid yang ada Ka'bahnya, kan begitu. Dan yang saya maksudkan masjid yang dilipat gandakan keutamaan sholat itu bukan masjid yang ada Ka'bahnya saja. Semua masjid yang berada di tanah haram. Iya. Semua masjid yang berada di tanah haram. Kenapa? Sebab dalam Al-Quran dikatakan, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari masjidil haram ke masjid al-aqsa. Jadi Nabi dikatakan diperjalankan dari masjidil haram. Jemaah tahu Nabi pada malam diperjalankan, beliau berada di mana? Di masjid yang ada Ka'bahnya? Tidak. Beliau berada di rumah Ummu Hani. Jelas ya? Berada di rumah Ummu Hani. Maka ini dipetik oleh para ulama. Semua masjid yang berada di atas tanah haram, dia punya keutamaan itu lebih besar daripada 100.000 kali sholat di tempat lainnya. 100.000 kali sholat tempat lainnya. Kalau sholat di Masjid Nabawi, itu keutamannya seperti 1000 kali sholat di tempat lainnya, kecuali Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Aqsa, keutamaan sholat di situ seperti 500 kali sholat di tempat lainnya, kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jelas ya? Maka ini keutamaan terkait dengan tempat. Yang kelima dari sebab amalan dilipat gandakan, kadang terikat dengan waktu, masa. Nah, ini salah satunya, kita masuk di bulan Ramadan. Ya. Betul bahwa di bulan Ramadan itu amalan tidak dikatakan kalau dia sholat menjadi 100 kali, 200 kali, tidak. Tapi kadar dan nilai ibadah di dalam bulan Ramadan itu dilipat gandakan, dibesarkan. Kadar dan nilainya dibesarkan. Iya. Sebagaimana di bulan Ramadan ada namanya Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan saja seorang sholat di malam Lailatul Qadar, satu sholat itu sama kalau dia sholat 83 tahun 4 bulan. Sama kalau dia sholat 83 tahun 4 bulan. Iya. Ini keutamaan yang sangat besar terkait dengan masa. Atau misalnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10, masuk di dalamnya hari Arafah dan hari Idul Adha. Itu dikatakan oleh Nabi sebagai sebaik-baik hari di kehidupan dunia. Sebaik-baik hari di kehidupan dunia. Maka masa itu kalau masuk masa keutamaan, digunakan dengan sebaik mungkin. Digunakan dengan sebaik mungkin. Ya, dan di situ terdapat amalan hati. Salah satu amalan hati adalah bersyukur kepada Allah. Dia hargai nikmat. Subhanallah, kita sudah masuk ke bulan yang penuh dengan keutamaan. Ya. Masa yang sangat mulia di sisi Allah, waktu yang sangat agung. Lalu kita telantarkan. Maka ini namanya orang yang ingkar terhadap nikmat
Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ amalan hati sangat berfungsi sekali. Ketika seorang hamba bersyukur kepada Allah, dia bersyukur dengan datangnya Ramadan, dia memuji Allah dengan lisannya, mengakui dengan hatinya, dia tunduk kepada Rabb-nya, dan dia gunakan nikmat itu pada hal yang Allah cintai dan Allah ridhai, maka itulah kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini bekal yang kedua. Saya agak panjang sedikit ya, karena ini penting. Bekal yang kedua. Bekal yang ketiga, untuk memasuki bulan Ramadan, ya, hendaknya bulan Ramadan itu kita sambut dengan taubat dan istighfar. Dan disambut dengan mengingat dan mengambil pelajaran dari hari-hari kehidupan ini. Subhanallah, hidup ini berputar dengan sangat cepatnya. Bergulir, tidak ada yang bisa menghentikannya. Akan datang nanti masanya, ajal itu akan berakhir. Walikulli ummatin ajal, setiap umat ada ajalnya. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajalnya sudah datang, tidak bisa dia akhirkan, tidak bisa dia kedepankan, tidak bisa pula diakhirkan walaupun sesaat. Yang namanya kematian pasti akan menjemput, digariskan, akan datang ketentuan itu menjemput kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Setiap jiwa akan merasakan kematian, kemudian kalian semua akan dikembalikan kepada kami. Hari-hari kehidupan ini banyak pelajaran. Yuqallibul laila wan nahar, inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Allah membolak-balikkan siang dan malam. Di dalam hal tersebut terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki hati. Iya. Terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki hati. Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dialah Allah yang menjadikan siang dan malam bersilih ganti bagi siapa yang ingin mengingat dan bagi siapa yang ingin bersyukur. Maka kita perlu mengingat hari-hari kehidupan ini, mengambil pelajaran. Begitu masuk Ramadan, subhanallah, hari-hari Ramadan berjalan dengan cepatnya. Berjalan dengan cepatnya. Ya. Dan kadang tidak terasa sudah masuk, sudah keluar Ramadan. Kita sudah memasuki Idul Fitri. Itulah hari-hari kehidupan. Berjalan sedemikian rupa, dengan cepat. Maka kalau kita tidak menyambutnya dengan segera, tidak menyambutnya dengan keseriusan, tidak ada taubat dan istighfar, dikhawatirkan ketika ajal datang, seorang hamba itu dalam keadaan lalai. Iya, dan itulah yang membahayakan dirinya. Maka bulan ini hendaknya kita sambut dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang tunduk kepadanya. Kita melakukan dari amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan. Terhampar amalan-amalan yang menjadi sebab diampuninya dosa-dosa dan kesalahan. Puasa itu penggugur dosa dan kesalahan. Membaca Al-Quran, ya. Banyak berdoa kepada Allah dan bertobat. Demikian pula bersedekah, memberi makan. Ya. Itu dari sebab-sebab yang menggugurkan dosa dan kesalahan seorang hamba. Selain daripada itu, biasa kita lewati dalam kehidupan. Dia berudu, menjawab adzan, dia sholat 5 waktu, dan seterusnya. Ya. Banyak sekali dari penggugur dosa dan kesalahan kita lewati. Makanya bulan ini harus kita sambut dengan tobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat dengan sebenar-benar taubat. Taubat yang nasuh dengan sebenar-benar taubat. Taubat yang benar itu, yang sebenar-benar taubat itu apabila memenuhi 5 syarat. Syarat yang pertama, dia ikhlas dalam taubatnya. Syarat yang kedua, dia tinggalkan perbuatan dosanya. Syarat yang ketiga, dia sesali perbuatan dosa itu. Karena ada orang yang meninggalkan dosa bukan karena dia sesali. Kadang duitnya sudah habis. Kadang dia dijauhkan dari dosa itu. Taubat itu harus dia sesali. An-nadamu at-taubah. Kata Nabi, penyesalan adalah taubat. Yang keempat, dia harus berniat sungguh-sungguh tidak akan mengulangi dosa itu lagi.
Iya. Dan yang kelima, dia bertobat sepanjang masih ada waktu. Selama nyawa belum sampai ke tenggorokan dan selama matahari belum terbit dari arah barat. Ini apabila dosa yang dia lakukan antara dia dengan Allah, itu 5 syarat. Tapi kalau dosa yang dia kerjakan antara dia dengan makhluk, maka ditambah syarat yang ke-6. Dia harus minta maaf, minta penghalalan atau mengembalikan hak makhluk yang dia ambil. Iya. Maka seorang hamba yang malu kepada Rabbnya, tahu akan kadar nikmat, dia itu malu masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan dirinya itu tidak bertobat kepada Allah. Iya. Dia masuk ke bulan tersebut di kondisi yang paling baiknya, di kondisi yang paling siapnya, sehingga Ramadan itu betul-betul dia manfaatkan dengan sebaik mungkin. Inilah yang membedakan, membuat Ramadan seorang hamba lebih bermakna. Beda ya dengan orang yang masuk Ramadan dia cuma biasa-biasa saja. Ya kita masuk sajalah. Ya alhamdulillah banyak kebaikan, pintu rahmat, berkah. Ya. Terlalu luas harapannya. Harapan bagus tapi terlalu luas itu nggak bagus. Harus seimbang antara harapan dengan apa? Rasa takutnya. Makanya ada pintu tobat di situ. Iya. Yang hendaknya dia perbaiki. Baik, ini bekal yang ketiga ya, tobat, istighfar, dan banyak mengambil perhitungan dengan hari-hari kehidupan yang berjalan. Kemudian bekal yang keempat, agar Ramadan lebih bermakna, adalah seorang hamba itu di setiap amalannya di bulan Ramadan dia jaga amalan itu sesuai dengan Islam dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan Islam dan sunnah dia pelihara. Jangan seperti prinsip manusia, oh yang penting kita beramal, yang penting berbuat baik. Ya ukuran baiknya dari mana? Ukuran dia sendiri. Ukuran dia sendiri. Agama ini bukan warisan nenek moyang dia. Agama ini bukan kebiasaan dan adat istiadat. Agama ini bukan hemat saya begini, inisiatif saya begini. Agama ini wahyu. Datang dari Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan melalui perantara Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah menegaskan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka diperintah menunjukkan bahwa agama itu dibangun di atas perintah, harus ada perintah dari Nabi. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Sebagai orang-orang yang hanif. Sebagai orang-orang yang hanif, orang-orang yang bertauhid. Dia tinggalkan segala kesyirikan dan dia berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi amalan itu harus dibangun di atas Islam dan sunnah. Tanpa Islam tidak akan diterima amalan. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, tidak akan diterima darinya. Dan dia di akhirat kelak termasuk orang yang merugi. Ini banyak orang yang salah paham ayat ini atau kurang memahami ayat ini. Dia sangka makna ayat, barang siapa yang mencari agama Yahudi, agama Nasara sebagai agama tidak diterima darinya. Dia sangka makna ayat cuma itu. Betul, itu salah satu makna ayat, betul. Tapi kurang di dalam memahaminya. Ya. Sebab Islam itu luas. Islam kadang diartikan agama selain Yahudi, selain Nasara, selain Majusi dan seterusnya. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Islam bisa diartikan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang membawa beramal dengan tuntunan tidak di atas tuntunan Nabi, maka itu namanya tidak di atas Islam. Dan segala sesuatu harus di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus di atas petunjuk Nabi. Ya, Islam dan sunnah itu kadang maknanya sama. Kadang maknanya apa? Sama. Dan kadang saling melengkapi. Kadang saling melengkapi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadits Aisyah riwayat Muslim. Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak, tidak diterima. Jangan ada yang mengira bahwa banyaknya amalannya itu cukup, itu standar dan ukuran. Itu keliru dalam memahami. Keliru di dalam memahami. Ada 3 orang pernah datang ke rumah Nabi. Mereka melihat ibadah Nabi sangat banyak sekali. Akhirnya mereka ini merasa amalannya sedikit. Maka orang yang pertama berkata, saya akan puasa setiap hari, tidak akan buka selama-lamanya. Yang kedua berkata, saya akan sholat 1 malam suntuk, tidak akan tidur selama-lamanya. Maksudnya di malam hari dia tidak akan tidur, akan ibadah. Tidurnya dibuat di siang hari. Yang ketiga, adapun saya tidak akan menikah dengan perempuan. Maksudnya dia tidak mau diganggu dengan pernikahan, mau ibadah saja. Maka begitu mendengarkan ucapan 3 orang ini, Nabi SAW marah. Beliau naik ke atas mimbar dan beliau berkata, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, dia bukan dari saya. Ya. Sebelumnya Nabi berkata, saya ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Saya puasa, saya juga berbuka di siang hari. Ada saya puasa, ada saya berbuka. Di malam hari ada saya sholat, ada saya tidur. Dan saya nikah dengan perempuan. Kata Nabi, siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka dia bukan dariku. Jadi jangan menganggap, oh ini orang Masya Allah, dia tidak pernah tidur 1 malam suntuk. Ya. Dikatakan lebih hebat, belum tentu. Kaum Khawarij yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada para sahabat, tahkiruna salatukum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Kalian wahai para sahabat, kalau ketemu dengan kaum Khawarij, kalian akan meremehkan solat kalian di depan solat mereka, puasa kalian di depan puasa mereka. Saking hebatnya mereka dalam solat dan puasa. Tapi bersama dengan itu, apa kata Nabi tentang kaum Khawarij? Yakhrujuna minad din, yamruquna minad din, kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Mereka ini keluar dari agama seperti busur menembus sasarannya. Karena itu sekali lagi saya ingatkan, yang dipandang di dalam Islam itu bukan kuantitas banyaknya amalan. Yang dipandang adalah kualitas. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Perhatikan bahasa ayatnya, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Bukan dikatakan yang paling banyak. Ya. Tapi yang paling baik. Apa itu yang paling baik? Kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, akhlasuhu wa aswabuh. Yang paling ikhlas dan paling benarnya. Apa itu paling ikhlasnya? Yang dilakukan karena Allah. Apa itu yang paling benarnya? Kalau dilakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang ingin Ramadannya bermakna, dia bangun amaliyahnya di bulan Ramadan dengan hal yang mencocoki sunnah. Jangan dia masuk dalam pelanggaran. Ya, belum lagi masuk Ramadan dia sudah ribut-ribut dengan pemerintah. Pergi menentukan masuknya Ramadan dengan pasang surutnya air laut. Ya. Ini dari mana pula dia dapat cerita? Semenjak umat Islam ini ada 14 abad, ada sekelompok manusia baru lahir belakangan tiba-tiba menentukan apa? Masuk keluarnya Ramadan dengan apa? Pasang surutnya air laut. Ini tiap tahun kita dapat masalah. Ya. Dan ini adalah hal yang tidak baik. Jelas ya? Siapa yang ingin masuk ke dalam Ramadan dengan baik, dia bangun amalannya di atas Islam dan sunnah. Ya. Penentuan masuk dan keluarnya Ramadan itu bukan ijtihad orang per orang. Bukan ijtihad ormas atau kelompok tertentu. Itu disebutkan di dalam buku-buku fikih. Dan dinukil oleh sejumlah ulama kesepakatan bahwa penentuan masuk dan keluarnya Ramadan itu wewenang pemerintah. Sekali lagi saya bahasakan apa? Wewenang pemerintah. Ya. Kalau ada yang berkata bahwa pemerintah tidak ada urusan di dalam menentukan masuk dan keluarnya Ramadan, itu keliru, tidak paham tentang syariat. Itu ada di dalam buku-buku fikih. Dinukil kesepakatan oleh Ibnu Hajar, Ibnu Abdul Bar dan selainnya. Ya.
Maka harus dibangun di atas Islam dan sunnah. Dan itulah yang menjaga kedamaian, kebersamaan, keutuhan. Bagaimana seorang mau puasa dengan tenang kalau kerjanya ribut-ribut? Iya. Penentuan masuknya Ramadan ribut, dan kadang hari raya juga ribut. Iya. Jelas ya? Maka ini semuanya dari sebab-sebab terjadinya perpecahan. Kenapa? Karena keluar dari tuntunan Islam dan sunnah. Kalau kita masuk dalam tuntunan Islam dan sunnah, tuntunan itu jelas. Syariat itu jelas. Syariat itu jelas. Baik. Jadi ini saya isyaratkan ya beberapa permasalahan yang sering terjadi ya, dan mudah-mudahan di tahun ini tidak lagi hal-hal yang seperti itu. Semoga Allah memberi hidayah kepada semuanya. Baik. Sekarang yang kelima. Bekal yang kelima untuk masuki bulan Ramadan adalah kita jadikan bulan Ramadan itu sebagai pendidikan akhlak kita. Membangun akhlak yang baik. Iya. Ini akhlak, subhanallah, pintu ibadah yang sangat besar. Akhlak itu sebagiannya terkait dengan akidah, keyakinan. Sebagiannya terkait dengan amalan. Sebagiannya terkait dengan ucapan. Ada sebagian orang yang kadang berkata, oh enggak usah, akhlak itu enggak terlalu penting. Yang penting kamu itu di atas Al-Quran dan Sunnah, walaupun akhlaknya jelek enggak apa-apa. Ya. Ini keliru ya, dia enggak paham akhlak itu bagian dari manhaj. Bagian dari manhaj. Metode seorang dalam berislam. Akhlak yang baik ini, kadang satu akhlak yang baik itu kata Nabi SAW, seorang dengan akhlaknya yang baik, la yudrik, dia akan mencapai kedudukan al-qa'imis sa'im, kedudukan seorang yang rajin sholat malam dan rajin berpuasa dengan akhlaknya apa? Yang baik. Tapi subhanallah, kita ini memang banyak dari warna-warna pemikiran kita yang perlu diluruskan. Kadang sebagian kepala rumah tangga dia anggap pintu ibadah itu kalau dia masuk ke rumah, dia sholat, dia puasa setiap hari Senin Kamis misalnya, puasa Daud, kemudian dia rajin bersedekah. Ya. Dia tidak mengerti bahwa kalau dia masuk rumah, dia senyum kepada istrinya, senyum kepada anak-anaknya, dia berbuat baik kepada keluarganya, dia berinfak lebih didahulukan keluarganya. Dia tidak tahu bahwa ini lebih besar daripada sebagian ibadah sunnah yang dia kerjakan. Itu pintu akhlak. Maka agar Ramadan ini bermakna, kita sambut bulan ini sebagai madrasah untuk kita semua. Iya. Sebagai tempat belajar untuk kita semua. Kita memperbaiki dari akhlak kita. Di bulan Ramadan itu kita dididik untuk tidak berucap yang dusta. Man lam yada' qawla az-zur wal amala bih, falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan palsu. Ucapan palsu masuk di dalamnya juga dosa dan maksiat. Dan tidak meninggalkan beramal dengan kepalsuan, beramal dengan dosa. Maka Allah tidak perlu dia meninggalkan makan dan syahwatnya. Allah tidak perlu kepada puasanya. Ini pendidikan kita. Memperbaiki akhlak supaya seorang itu ya, dia puasa bukan sekedar menahan lapar dan menanggung dahaga, tapi dia puasa, dia bentuk akhlak yang mulia. Berbagai akhlak yang mulia bisa dimunculkan pada saat puasa. Ya, dan ini pembahasan panjangnya kalau kita bahas tentang hal tersebut. Ya. Tapi dia ketika melatih dirinya untuk misalnya menahan lapar. Biasanya orang lapar itu kan cenderung marah. Ya. Maka di sini bagaimana dia puasa itu dia latih, dia tidak marah. Ya. Ketika di bulan Ramadan dia misalnya berpuasa, terbiasa dengan membaca Al-Quran, terbiasa dengan berdoa, akhirnya tidak berbicara sembarangan. Maka dia terbiasa meninggalkan ghibah, dosa, namimah. Ya.
Jelas ya? Yang sekarang ini ghibah, dosa dan namimah itu menjadi dosa-dosa kecil. Bahkan sekarang ini menjadi suatu bidang dari keahlian. Ada kan yang keahliannya menggibai manusia. Nulis berita tentang gosip-gosip, cerita orang. Itu kan spesialis dalam apa? Ghibah dan namimah namanya. Apalagi masuk dalam media-media sosial ini, subhanallah. Kadang lisannya tidak berbicara, tapi ini dua jarinya ini, ya, itu lebih tajam daripada pedang. Ya. Jelas ya? Nah, ini semuanya pendidikan bagaimana kita melatih akhlak yang mulia di bulan Ramadan. Ramadan ini menjadi bernilai dan bermakna. Ya. Ini perlu pembahasan khusus ya, kalau kita ingin bahas sela-sela pembahasan akhlak dari rangkaian ibadah-ibadah puasa. Tapi saya terangkan bahwa ini bekal yang sangat berharga. Bagaimana Ramadan itu kita jadikan sebagai madrasah untuk akhlak kita. Baik, kemudian yang keenam. Bekal yang keenam, kita sambut Ramadan dengan penuh kecintaan dan penuh kerinduan. Cinta dan rindu. Iya. Ini dua amalan yang besar. Dua amalan yang besar. Ketika seorang masuk di dalamnya, berkobar pada dirinya api cinta dan rindu, maka dia akan masuk ke dalam surga dunia. Dan dia akan melihat berbagai keajaiban dan kelezatan di dalam ibadah. Iya. Inilah yang menyebabkan ada orang-orang yang subhanallah, mereka itu melakukan hal-hal yang kadang sebagian manusia menganggapnya tidak masuk akal. Tapi itu kecintaan dan api rindu. Ada sebagian sahabat diketemukan dalam peperangan meninggal dalam keadaan lebih 70 luka di seluruh badannya. Lebih 70 luka. Iya. Itu api cinta dan apa? Rindu berkobar. Iya. Ada seorang sahabat yang Nabi berkata di suatu medan jihad, "Qumu ilal jannah arduhas samawati wal ard." Berdirilah kalian semua menyambut surga, luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Ada seorang sahabat di situ yang bernama Humam bin Umair radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, luasnya seluas langit dan bumi?" Bakhin. Ya. Kata Nabi, "Wahai, apa yang membuat kamu berucap bakhin?" Dia hanya berkata seperti itu. Maka kata Nabi, "Kamu termasuk orang yang mendapatkannya." Maksudnya akan mati syahid. Di tangan beliau ada korma-korma. Maka korma-kormanya dia simpan. Beliau berkata, "Umur ini akan terlalu panjang kalau saya menunggu kurma-kurma ini habis." Ya. Maka dia pun maju berperang. Itu api cinta itu luar biasa. Api cinta dan kerinduan yang berkobar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir umur beliau itu dipilihkan, dikasih pilihan oleh Allah antara beliau dipanjangkan umurnya atau beliau berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi memilih berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan dan kerinduan seperti itu selalu. Dia akan selalu ingin berada di sisi Allah, dekat dengan hal-hal yang mengantar kepada cinta dan ridha Allah. Rindu dengan ibadah, rindu dengan ketaatan. Belum lagi adzan berkumandang, dia sudah rindu ingin datang ke masjid. Iya. Karena itu sebagian dari as-salaf, subhanallah, ada yang 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Itu Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau pernah ditanya, "Ya Syekh, antum semenjak kapan tidak pernah meninggalkan takbiratul ihram? Kalau hadir sholat padahal beliau buta, kerjaannya banyak. Tapi kalau hadir sholat tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Semenjak kapan ya Syekh antum tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram?"
Kata beliau, dulu saya waktu masih muda, saya pernah ditegur oleh guru saya. Maka semenjak itu saya tidak mau ketinggalan takbiratul ihram lagi. Dan itu sekitar 70 tahun yang lalu. 70 tahun yang lalu. Sebagian as-salaf ada yang mendengarkan adzan salat semenjak 20 tahun dia dengarkan dari dalam masjid. Artinya kalau dia dengarkan dari dalam masjid, terlambat takbiratul ihram atau tidak? Tidak terlambat. Ini yang membuat mereka menakjubkan seperti ini apa? Itu api cinta dan api kerinduan. Orang yang hanya punya cinta dan kerinduan seperti itu, ya, mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada agama, tapi tidak ada buktinya. Ya, kullu yaddai waslan li Laila. Setiap orang mengaku merasa punya hubungan dengan si Laila, tapi dia tidak ada bukti dalam hal tersebut. Ini repot ya. Karena itu seorang muslim dan muslimah di bulan Ramadan ini dia perbaiki dua hal ini. Ini api cinta dan rindu, subhanallah. Kalau didalami dengan sangat mendalam, seperti yang saya katakan tadi, itu salah satu dari sorga dunia. Salah satu dari sorga dunia ini. Iya. Baik. Kemudian yang terakhir di sini, karena waktu membatasi kita, bekal yang ketujuh. Bekal yang ketujuh adalah seorang memasuki bulan Ramadan dengan semangat di dalam menyempurnakannya dan masuk di bulan Ramadan dengan membawa husnul khatimah. Ini bekal yang ketujuh. Dia masuk ke dalam Ramadan dengan itqan. Apa itu itqan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul abda idza amila amalan ayyutkinahu." Sungguhnya Allah cinta seorang hamba kalau dia beramal sebuah amalan, dia itu itqan, sempurna betul dalam mengerjakannya. Iya. Jadi ibaratnya dia bikin produk, dia tidak mau ada cacat di produk itu. Orang buka produknya dengan dia lacak dengan detail, kelihatan semuanya lengkap. Itu itqan namanya. Dan Allah cinta orang-orang yang seperti itu. Kalau dia bekerja, dia beramal. Makanya ini akhlak kita masuk Ramadan, kita berusaha untuk lengkap. Itqan. Kita masuk itu, ya, bukan masuk tidak ada persiapan. Masuk ke Ramadan dia sudah punya agenda. Dia buat catatan-catatan. Ya. Ini saya baca Al-Quran hari ini, tadi setiap selesai dia baca Al-Quran dia tulis catatan. Saya sudah sampai ke ayat sekian. Atau dia beri tanda di mushafnya. Selama Ramadan agenda saya mau buat ini. Dia tulis semuanya. Kemudian dia pikirkan bagaimana cara dia target agenda-agendanya di bulan Ramadan. Kalau masuk begitu saja, ini namanya orang yang terbuai di tengah keutamaan. Dan ada juga orang-orang yang di tengah keutamaan dia tidak dapat apa-apa. Bukankah di musim hujan itu ada orang yang kemarau? Banyak ya? Ya. Dan ini yang masalah, kemarau di musim hujan. Jangan sampai seperti itu. Seorang muslim dan muslimah masuk di bulan Ramadan penuh dengan keutamaan, kebaikan, tetapi dia miskin dari ketaatan di dalamnya. Maka Ramadan itu disambut dengan itqan, dia sempurna di dalam menjaganya. Dan dia buat Ramadan ini terbentuk darinya kepribadian, dia bisa bawa sebagai husnul khatimah. Apa artinya husnul khatimah di Ramadan? Maksudnya dia meninggal di Ramadan begitu? Ya. Tidak mesti ya, meninggal di Ramadan bagus, tapi tidak mesti. Tapi maksudnya seorang itu beramal dengan amalan-amalan di bulan Ramadan. Dia bentuk dirinya, dia bina dirinya di bulan Ramadan sehingga terbentuk kepribadian yang mewarnainya di seluruh kehidupannya. Kapanpun ajal menjemputnya dia akan seperti itu. Itu namanya husnul khatimah. Dia bawa husnul khatimah dari Ramadan. Dan ingat, penentu amalan adalah apa? Penutupnya. Nabi SAW bersabda, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung apa yang menutupnya.
Iya. Maka ini 7 bekal yang ingin saya ingatkan di pertemuan yang ringkas ini. Semoga ada manfaat untuk seluruh hadirin dan hadirat dan membawa kebaikan untuk kita semua. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua umur yang panjang, menganugerahkan kepada kita semua dari keimanan dan ketakwaan yang memperbaiki hati-hati kita, memperbaiki lisan-lisan kita, dan memperbaiki dari seluruh gerak-gerik kita dan anggota tubuh kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan, menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang dibebaskan dari api neraka dan dipastikan masuk ke dalam surganya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala a'lam.